kejam dan licik. Itulah gambaran yang dirasa tepat untuk menggambarkan sosok wanita di antara ketiga pelaku ini. Wanita berparas ayu yang merupakan mantan istri polisi inilah yang menjadi otak atau dalam pembunuhan terhadap ibu dan anak yang tak lain adalah teman karibnya sendiri, warga kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pasalnya begitu telah ditangkap pun, wanita ini masih berusaha mengarang cerita palsu terkait motif pembunuhan yang didalaminya. Begini kisahnya. Berhubung perkataan dia ngomong kalau dia itu nuduh saya yang pakai uang dia, akhirnya kan aku kecewa ke dia. Tika Herli yang berusia 35 tahun ini adalah seorang janda cantik mantan istri polisi yang tinggal di Jalan Mangga, Perumnas Mendagung, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Diketahui Tika ini adalah mantan TKW Taiwan. Ia memiliki seorang teman karib yang juga sesama TKW Taiwan bernama Ponia berusia 39 tahun, warga Jalan Gunung Gendang, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Sumatera Selatan. Ponia seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan berusia 13 tahun bernama Selvia, yang kala itu telah duduk di bangku SATB. Sementara anak keduanya laki-laki berusia 8 tahun. Keakraban antara Tika dengan Ponia berawal sejak mereka masih sama-sama di Taiwan. Karena berasal dari daerah yang sama, keduanya pun cepat sekali akrab. Bahkan kedekatan itu berlanjut sampai mereka sudah sama-sama pulang ke kampung halaman di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saking akrab dan saling percayanya, bahkan Ponia tak segan lagi menceritakan perihal pribadinya, apapun itu, termasuk soal keuangannya. Namun Tika yang sudah dipercaya bahkan sudah dianggap keluarga ini, nyatanya tak sebaik yang dipikirkan oleh Ponia. Tika yang tahu jika Ponia sebenarnya sangat polos dan mudah diperdaya, mulailah dirayunya teman karibnya itu untuk menyimpan uangnya di bank saja karena lebih aman katanya. Dengan ditemani oleh Tika, akhirnya di suatu hari di pertengahan tahun 2018, Ponia pergi ke bank untuk membuka rekening sekaligus menitipkan uangnya di salah satu bank di Pagar Alam. Suatu hari sekitar bulan Agustus 2018, Tika menemui Ponia dengan alasan ingin meminjam ATM milik Ponia untuk keperluan terima uang transferan dari seorang temannya yang ingin bayar hutang katanya. Ketika itu Tika beralasan jika kartu ATM miliknya sedang terblokir, jadi akan ribet kalau mau ambil uang itu nantinya. Karena memang sudah percaya, Ponia pun tanpa rasa curiga menyerahkan kartu ATM-nya pada si Tika, sekalian sama PIN ATM-nya. Namun yang terjadi, tanpa setahu Ponia sebenarnya Tika sedang menguras habis uangnya di bank, hingga mencapai 45 juta rupiah. Setelah berhasil nyolong duit temannya, dengan santainya Tika mengembalikan ATM milik Ponia sambil basa-basi mengucapkan terima kasih. Berhari-hari semua tampak biasa saja, Ponia pun belum menyadari ulah Tika. Beberapa minggu kemudian barulah Ponia menyadari jika uangnya telah raib dari rekening banknya. Ketika ia datang ke bank, bermaksud mengambil uangnya untuk satu keperluan. Namun Ponia begitu terkejut ketika teller bank mengatakan jika saldo rekeningnya tidak mencukupi. Karena Ponia tampak kebingungan, pihak bank pun lalu membantu mengecek riwayat transaksi rekening bank milik Ponia. Dari sinilah terungkap jika penarikan dana dari rekeningnya itu dilakukan melalui ATM. Karena itu Ponia langsung menduga jika itu adalah ulah Tika, karena memang dialah yang beberapa hari sebelumnya meminjam kartu ATM-nya. Dengan kesal Ponia pun lalu mengkonfirmasi pada Tika, meskipun awalnya tidak mengakui. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti, pada akhirnya wanita mantan istri polisi itu mengaku juga. Berhubung Ponia memang sedang membutuhkan uang, ia meminta pada Tika agar uangnya itu segera dikembalikan. Hanya saja hingga beberapa bulan kemudian, Tika tak kunjung datang mengembalikan uang itu. Oleh karena itu Ponia kembali menagih uangnya pada Tika. Saat itulah, ternyata sikap Ponia yang terus-terusan menagih membuat Tika mulai menyimpan rasa sakit hati dan dendam pada teman karibnya itu. Timbul niat jahat dari hati wanita cantik ini
dan mulailah merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Ponia. Sebagai upaya melancarkan rencananya, Tika lalu menghubungi kerabatnya atas nama Riko Apriyadi, berusia 20 tahun, warga desa Lesung Batu 4 Lawang, dan M. Jeffrey Ilto Saputra, berusia 16 tahun, warga Perum Talang Jering Bukit Santosa, Kota Palembang, yang juga masih kerabat jauhnya. Tika mengajak kedua pria muda kerabatnya itu untuk menghabisi Ponia dengan iming-iming upah masing-masing orang 5 juta rupiah dan akan dibantu berangkat kerja ke Taiwan. Karena tergiur oleh iming-iming itu, maka Riko dan Jeffrey pun menyetujuinya. Maka mulailah ketiga orang ini menyusun rencana untuk menghabisi Ponia. Sekitar awal bulan Desember 2018, sebenarnya aksi pembunuhan tersebut sempat akan dilakukan, namun batal karena ada rasa kasihan dan lantaran Ponia tidak bisa diajak keluar rumah. Barulah pada Senin 17 Desember 2018, Tika menghubungi Ponia untuk diajaknya ketemuan. Saat itu Ponia mengatakan pada Tika agar datang saja ke rumahnya. Setelah itu, Tika mengajak Riko dan Jeffrey untuk menyewa mobil rental. Lalu mereka bertiga mendatangi rumah Ponia dengan mobil rental tersebut. Sesampainya di rumah Ponia yang ada di Jalan Gunung Gendang, Kelurahan Besema Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan sore hari itu. Tika kemudian mengajak Ponia yang baru saja pulang, usai menjemput anaknya pulang sekolah. Tika beralasan pada Ponia untuk mengajaknya jalan-jalan, tapi saat akan berangkat, ternyata Selvia anak perempuan Ponia ingin ikut. Karena itu akhirnya Selvia pun ikut masuk mobil bersama sang ibu. Mobil terus melaju ke arah Jalan Simpang Bajang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kemudian mobil dihentikan di dekat sebuah kebun kopi yang ada di kawasan itu. Berdalih ingin buang air kecil, Tika mengajak Ponia ikut turun, masuk ke kebun kopi tersebut. Saat di dalam kebun kopi itulah, Jeffrey salah satu pelaku mencekik Ponia hingga membuat wanita itu tak sadarkan diri. Begitu melihat Ponia sudah pingsan, Jeffrey lalu memukul kepala wanita malang itu dengan balok kayu sebanyak 5 kali dan juga dipukul di bagian punggungnya yang seketika membuat wanita itu tewas. Begitu dipastikan target sudah tak bernyawa, Jeffrey dan Tika lalu membawa tubuh Ponia untuk dimasukkan mobil. Ketika itu Selvia anak perempuan Ponia yang ketakutan melihat keadaan sang ibu sempat berusaha kabur, namun berhasil dikejar oleh Jeffrey dan Riko. Lalu oleh Riko, remaja itu pun dipukulnya dengan balok kayu sebanyak 3 kali dan oleh Jeffrey dipukul 2 kali. Namun karena masih tampak bergerak, maka kembali dipukuli oleh 2 orang pelaku pria itu hingga benar-benar tak lagi bernyawa. Sebagai upaya menghilangkan jejak kejahatan mereka, kedua korban kemudian diangkut dengan mobil hingga tiba di atas jembatan Endika Pagar Alam sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Lalu dibuangnya kedua jasad korban dari atas jembatan itu ke aliran sungai di bawahnya. Jasad Selvia duluan, barulah setelah itu jasad Ponia yang dicemplungkan begitu saja. Setelah dirasa semua berjalan sesuai rencana, ketika pelaku kabur ke rumah seorang temannya di daerah Lahat untuk membersihkan mobil dari bercak darah sisa-sisa kejahatan mereka. Barulah setelahnya mereka kembali ke Pagar Alam, menetap selama 3 hari, barulah setelah itu kabur ke Palembang. Dari Palembang, ketiganya kabur ke Jakarta dengan naik pesawat. Di Jakarta ternyata Tika mengajak Riko dan Jeffrey menuju ke sebuah PT penyalur TKI ke luar negeri. Jadi sambil sembunyi dari hukum, ketiga pelaku ini sambil mengurus proses keberangkatan sebagai TKI ke Taiwan. Selang 8 hari kemudian, sejak peristiwa pembunuhan itu terjadi, jasad Ponia baru ditemukan tepatnya pada Selasa, 25 Desember 2018 oleh warga sekitar dengan kondisi sudah membusuk di pinggir aliran Sungai Lematang, Kabupaten Lahat. Pihak keluarga Ponia yang dikabari penemuan mayat tersebut begitu histeris karena setahu keluarganya, Ponia ketika itu keluar rumah di hari Senin, 17 Desember bersama putrinya Selvia. Karena itu, dengan harap-harap cemas, upaya pencarian terhadap Selvia pun terus dilakukan. Selang 4 hari kemudian, barulah jenazah Selvia juga ditemukan di sekitaran lokasi yang sama, dengan kondisi yang tak jauh berbeda dengan sang ibu. Sudah membusuk dengan bekas luka di sekitar kepala dan punggungnya, yang diakibatkan oleh benda tumpul.
Pihak berwajib yang menangani kasus ini segera melakukan berbagai upaya penyelidikan hingga kemudian setelah memintai keterangan dari sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi. Akhirnya diperoleh informasi jika para terduga pelaku sedang berada di Jakarta menunggu proses keberangkatan sebagai TKI ke negara tujuan Taiwan yang rencananya akan diterbangkan pada 5 Januari 2019. Karena tak ingin para pelaku lolos, maka segera dilakukan penjemputan ke Jakarta oleh tim dari Satreskrim Polres Pagar Alam. Kamis 3 Januari 2019, akhirnya ketiga pelaku berhasil ditangkap di salah satu penampungan calon TKI di Jakarta. Tika Herli, 35 tahun, Riko Apriyadi, 20 tahun, dan Jeffrey Ilto Saputra, 16 tahun, di hari yang sama diterbangkan kembali ke kota Pagar Alam guna proses hukum lebih lanjut. Sesaat setelah ditangkap, Tika Herli si otak pembunuhan masih sempat mengarang cerita dusta soal motifnya hingga melakukan pembunuhan berencana terhadap teman karibnya sendiri. Wanita cantik mantan istri polisi ini mengatakan alasannya menghabisi nyawa Ponia dan putrinya lantaran sakit hati. Katanya, korban memiliki hutang padanya sebesar 86 juta rupiah, namun baru dicicil 35 juta rupiah saja, sementara sisanya tak kunjung diberikan. Ia mengaku sakit hati karena Ponia mengatakan pada teman-temannya jika dirinya lah yang memiliki hutang pada Ponia. Lantaran sakit hati, Tika mengaku menyita kartu ATM milik korban yang kebetulan PIN ATM tersebut diketahuinya. Namun dari hasil penyelidikan polisi, cerita yang diungkapkan pelaku atas nama Tika Herli itu ternyata hanyalah bualannya saja. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Tika lah yang dengan sengaja menipu lalu menguras isi rekening bank milik Ponia dengan cara pura-pura meminjam kartu ATM-nya dengan dalih numpang terima transferan dari seorang temannya. Korban yang sudah percaya meminjamkan begitu saja rekening banknya beserta kartu ATM-nya kepada pelaku Tika Herli. Hingga kemudian beberapa waktu setelahnya, korban Ponia baru menyadari jika uangnya di rekening banknya itu telah raib sebesar 45 juta rupiah, ulah dari pelaku Tika Herli. Karena sudah terdesak, Tika Herli tak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya mengakui motif sebenarnya dari pembunuhan ini. Karena kesal terus-terusan ditagih untuk mengembalikan uang itu kepada korban, Tika yang sakit hati lalu merencanakan pembunuhan dengan mengajak dua pelaku lain yang masih kerabatnya itu. Sementara ketika ditanya kenapa Selvia, putri Ponia yang tak bersalah turut dihabisinya, para pelaku mengaku panik karena gadis remaja itu hendak kabur begitu mengetahui sang ibu telah tewas dihabisi oleh para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ketika pelaku sama-sama dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pengadilan Negeri Pagar Alam pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 pada akhirnya menjatuhkan vonis hukuman terhadap dua pelaku pembunuhan, yakni Tika Herli berusia 35 tahun selaku dalang atau otak pembunuhan dan Riko Apriyadi yang berusia 20 tahun itu dengan vonis hukuman mati. Sedangkan untuk M. Jeffrey Ilto Saputra yang sudah lebih dulu disidangkan divonis dengan hukuman 10 tahun penjara karena masih di bawah umur. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, see you.